Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, dan pagi hari ini kita jemaat GPDI Kalvari Tunawonasa Manado akan beribadah secara live, dan hari ini hari yang pertama lagi di tahun 2021 kita beribadah di rumah, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong. Walaupun kita dibatasi dengan keadaan yang ada, tetapi saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Roh Kudus senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk kita selalu mau mencari akan Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita akan segera mulaikan. Kita akan mau buka ibadah ini dengan doa, dan kita menyanyi satu pujian penyembahan, Siapa Tertanam. Siapa tertanam dalam rumah Tuhan dan berbunga di halaman segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami bersyukur lagi kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu walaupun kami berjauhan tempat dengan umat-umatmu yang ada di GPDI Kalvari Tunawonasa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu menolong kami. Ibadah kami dari permulaan, pertengahan, teristimewa kebenaran firman-Mu, biar jadi menurut kehendak dan mau-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau buka dan alaskan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan beribadah memuji Tuhan. Kita menyanyi itu pujian, setia berbakti pada Tuhan. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia nama Tuhan, setia sampai Tuhan Yesus datang. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah
Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mau sehati berdoa, minta kuasa Roh Kudus bekerja, supaya dengan lewat kebenaran firman Tuhan kita boleh dikuatkan dan kita menerima berkat-berkat yang indah asalnya daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian, Tuhan Yesus setia. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Ya, Sungguh indah. Dia Yesus. ya, Jadi dia mulia, dia agung. dia cinta
kepadamu, karena walaupun keadaan memaksa kami untuk tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tapi kami masih bisa beribadah lewat Telkomsel ini Tuhan, secara live. Tuhan tolong kami, biar apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh pulang dengan kekuatan baru yang asal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa dan akan alaskan doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan satu topik yang mungkin akan berlanjut 2-3 kali, yakni tentang Allah itu setia. Dan kalau Allah itu setia, maka kita juga harus setia. Saudara-saudara, untuk masuk dalam kerajaan surga, maka kita memang harus setia. Karena di dunia ini begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, kesulitan, tetapi kami percaya kalau kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia dan Dia selalu pegang janjinya, maka kita akan selamat. Saudara-saudara, saya akan memulai dengan 1 Korintus 1 ayat 9. Dia berkata demikian, Allah yang olehnya kamu telah sekutu dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Allah adalah setia, yang olehnya kamu telah dipersekutukan, olehnya kamu telah dipanggil. Allah adalah setia, yang olehnya kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, ini adalah ayat pendahuluan. Memang ada berbeda susunan kalimatnya, tetapi tetap sama. Allah adalah setia, tapi di bagian terjemahan yang lain, setia itu dia terakhir. Tapi sebenarnya Allah adalah setia, yang olehnya kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Sebenarnya juga harus anaknya Tuhan Yesus Kristus kita. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang Allah yang setia. Dan Alkitab mengajarkan salah satu sifat Allah yang luar biasa adalah Dia Maha Setia. Kalau Dia setia, maka kita pun harus setia. Saudara-saudara, ayat pendahuluan ini sungguh luar biasa. Mari saya membaca 1 Korintus. Saya akan cepat-cepat untuk menyampaikan 1 Korintus 10 ayat 19.
ayat bukan 19, 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan ke surga itu lurus dan rata dan lebar, melainkan Tuhan berkata bahwa kita harus lewat jalan sempit yang berliku-liku. Tetapi ingat baik-baik, Allah itu setia dan Dia selalu ada, dan Roh-Nya selalu menolong kita. Saudara-saudara, ini adalah contoh. Kita juga diizinkan untuk mengalami pencobaan-pencobaan. Kalau saudara melihat gambar tentang dua jalan ke neraka, ke surga, dan neraka dan surga, maka jalan ke surga itu banyak lika-likunya. Tetapi Allah setia, sehingga Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Mari kita membaca Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25, tapi yang penting adalah ayat 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yakni dagingnya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita tanpa terombang-ambing, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, ini adalah suatu rangkaian dorongan kepada jemaat oleh Rasul Paulus, katakanlah demikian, saudara-saudara. Tetapi saya mau bicara tentang kesetiaan itu. Saudara-saudara, ayat 23, saudara-saudara, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita tanpa terombang-ambing, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudara, ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita dengan tenang dan dengan tekun mengiring Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita dengan tenang dan tekun mengiring Tuhan, maka saya percaya anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita membaca Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Sarah memperoleh kekuatan untuk mengandung benih ketika usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia mengandung benih dan ia melahirkan seorang anak ketika usianya telah lewat, karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Saudara-saudara, karena kesetiaan Tuhan dan kesetiaan itu diikuti dengan iman. Saudara-saudara, kata setia dalam bahasa Greka itu pistos, tetapi kata iman itu pistis. Ingat baik-baik, sangat erat kaitannya setia dan iman itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara,
mari kita setia kepada Tuhan. Karena iman beroleh kekuatan untuk mengandung benih, dan ia melahirkan seorang anak ketika usianya sudah lewat. Sarah beroleh kekuatan mengandung benih dan ia melahirkan seorang anak ketika usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang berjanji itu setia. Saudara-saudara, ini adalah contoh dan teladan kepada manusia bahwa kita harus setia. Saya membaca 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 19. Apa dia bilang? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa mereka kepadanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara, kita harus hidup dan selalu berupaya. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan Pencipta kita adalah Tuhan yang setia. Saya memang ingin bicara tentang hal ini, saudara-saudara. Dan dengan demikian, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara punya pulpen dan kertas, tolong dicatat apa yang saya tulis, yang saya ucapkan, supaya saudara bisa membukanya lagi. Saya membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kita sama tahu bahwa manusia, saudara-saudara, tidak pernah luput dari kesalahan. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, ada kesalahan-kesalahan yang memang sengaja dibuat, dan itu tidak boleh, saudara-saudara. Dan saya percaya kita tidak akan mengerjakannya. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kelemahan kita, karena ketidaksanggupan kita. Maka saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya membaca 2 Tesalonika. Pasal 3 ayat 3-4. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Saudara-saudara, ini adalah dorongan dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, ada hal-hal yang jelek yang mencobai orang-orang percaya, dan ada orang-orang jahat yang mengganggu. Tetapi saudara-saudara, saya hanya akan membaca ayat 3-4 ini. Dibilang, karena tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar. Mari saya akan membaca lagi, saudara-saudara. Masih ada 3 ayat, saudara. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudara, Yesus Kristus disamakan dalam segala hal dengan kita manusia. Perhatikan baik-baik, sehingga dia harus mengalami kematian. Tapi sebelum mengalami kematian, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara-saudara.
sehingga saudara-saudara akhirnya dia mati, turun ke dalam alam maut, tetapi di sana dia mengalahkan alam maut dan maut itu sendiri, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dengan kemenangan. Ingat baik-baik saudara-saudara, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia bersamakan dengan saudara-saudaranya supaya jadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudara, Yesus setia. Dia menaruh belas kasihan kepada kita dan dia mendamaikan dosa umat manusia yang percaya tentunya, saudara-saudara. Sebab itu dikatakan oleh Alkitab. Saya membaca Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-5. Dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya sendiri. Saudara-saudara, ayat 5 ini sungguh luar biasa. Yesus dicatat di sini sebagai yang setia, saksi yang setia. Saudara-saudara, mari kita bersikap seperti Yesus. Karena kalau Dia setia, maka kita juga harus berusaha setia sesuai dengan kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Saudara-saudara, Yesus bangkit, yang pertama bangkit. Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan ada 3 orang yang bangkit dari kematian tetapi mati lagi. Dalam kitab Perjanjian Baru juga disebutkan ada 3 orang yang bangkit tapi mati lagi. Tetapi ada juga beberapa kebangkitan yang terjadi, saudara-saudara. Sampai sekarang saya masih mempunyai seorang teman hamba Tuhan yang dibangkitkan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tentukan, dia harus mati juga, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan, dia boleh hidup sampai Tuhan datang. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya sendiri. Saudara-saudara, ingat baik-baik, Kristus Yesus saksi yang setia dan melepaskan kita dari dosa oleh darahnya sendiri. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat yang terakhir, Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat dari Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ini adalah apa yang ditulis oleh firman Allah tentang keadaan akhir zaman. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, akhir zaman ini akan begitu banyak perubahan dan begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang terjadi sehingga begitu banyak orang yang hilang dari imannya. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, di ayat 14 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat dari Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin artinya memang demikianlah firman-Mu ya Tuhan. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah firman dari yang Amin. Saksi yang setia dan yang benar. Saudara-saudara, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya akan khotbah lagi berikut tentang hamba yang setia. Kalau khotbah ini mengungkapkan tentang Allah yang setia, maka kita harus setia
menjadi hamba yang setia. Karena kalau sifat Bapa itu, saudara-saudara, raut wajah orang tua itu akan turun kepada anak-anak. Ingat baik-baik, sifat mereka juga, sifat orang tua juga akan turun pada anak-anak. Dan dengan demikian, sifat Allah Bapa kita yang setia akan turun kepada kita. Asal kita mau dengar firman-Nya, mau dengar-dengaran dan setia kepada Dia. Saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan, saudara-saudara. Karena Tuhan setia, maka Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Saya percaya Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh mengerti dan memahami apa dan maksud daripada firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah kita yang setia, kita juga harus setia kepada Dia yang empunya kehidupan ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa tamat acara ibadah kita pada siang hari ini. Dan saudara-saudara, saya percaya kita semua, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya buka hati kita selalu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan Roh Kudus selalu mengingatkan dan selalu membaharui kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita menyanyi itu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kemarin Bapak Gembala berhari ulang tahun yang ke-68 dan Ibu Elvi Mantiri Sampul kemarin tanggal 24 Juli, dan hari ini Ibu Lian Akai Gahiwu berhari ulang tahun. Dan saya percaya walaupun keadaan kita tidak bisa kumpul, sebenarnya rencananya mau ibadah di gereja, namun karena kita dibatasi dengan keadaan yang ada, kita selalu bersyukur apapun yang kita hadapi, tetap kita mau bersukacita, bersyukur, dan bilang terima kasih kepada Tuhan
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Dia selalu menolong dan menguatkan kita, memberikan kesehatan di hari-hari yang kita jalani ini. Puji Tuhan. Dan kita nyanyi sekali lagi pujian ini, nanti Bapak Gembala akan berdoa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Setan mau supaya kami tidak beribadah dan persekutuan akan bubar, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu memberi jalan keluar sehingga kami boleh beribadah lagi dengan penuh sukacita dan diberkati dalam firman Allah yang telah kami dengar. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami semua, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, sehingga kami boleh hidup dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berhalang tahun, baik yang kemarin maupun yang hari ini, Ses Elvi, Mantiri Sampul, dan Ses Lian Akai Gahiru. Tuhan tolong supaya mereka boleh hidup dengan baik dan dalam anugerah Tuhan yang besar, dan kami boleh sama-sama memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami dan memberkati kami. Kekasih-kekasihku, kalau sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, Tuhan, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan, penyertaan, pertolongan, berkat-berkat, bahkan anugerah dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebagai pengumuman untuk kegiatan rayon belum ada, dan hari Minggu kita masih beribadah online, dan untuk perjamuan asa yang kudus nanti dilaksanakan minggu berikutnya. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat hari ulang tahun yang berhari ulang tahun. Puji Tuhan.